Perkenalkan, nama saya Yayu Aprilia Kodina Manai dengan nomor 512-88002 Program Studi Sistem Informasi UPPJ UT Jayapura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 1 mata kuliah Pancasila dengan tugas pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Sebelum masuk pada penjelasan, saya akan menjelaskan dulu apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip utama sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, agar terciptanya persatuan, keadilan, dan kesejahteraan. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber dari segala hukum. Proses lahirnya Pancasila melalui 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu BPUPKI, yang kedua melalui Piagam Jakarta, dan yang ketiga melalui PPKI. Di sini saya akan mulai menjelaskan melalui BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan yang dibentuk pada tahun 1945 oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dengan tugasnya yaitu 1. Membahas dasar negara Indonesia, 2. Menampung usulan dari para tokoh, 3. Merumuskan konsep Pancasila. Peran penting BPUPKI yaitu menjadi awal lahirnya Pancasila, tempat para tokoh menyampaikan gagasan serta menghasilkan dasar pemikiran negara Indonesia dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan merumuskan dasar negara. Yang kedua yaitu melalui Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah naskah yang berisi rumusan awal dasar negara Indonesia yang disusun oleh panitia kecil BPUPKI pada 22 Juni 1945 dengan tujuan untuk menjadi dasar negara dan menyatukan perbedaan pendapat antar golongan. Isi dari Piagam Jakarta yaitu 1. Memuat rumusan awal Pancasila, 2. Hasil kompromi antara kelompok nasionalis dan religius, 3. Menunjukkan semangat musyawarah. Peran penting Piagam Jakarta sebagai jembatan kompromi antara golongan dan nasionalis dalam perumusan dasar negara. Yang ketiga yaitu melalui tahapan PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan yang dibentuk untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia setelah BPUPKI. Peran penting dari PPKI yaitu 1. Mengesahkan Pancasila pada 18 Agustus 1945, 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, 3. Membentuk pemerintah Indonesia. Tugas dari PPKI yaitu 1. Mengesahkan undang-undang, 2. Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, 3. Menyempurnakan hasil dari BPUPKI. Tujuan dari PPKI yaitu mempersiapkan pembentukan negara Indonesia dan menyelesaikan rumusan dasar negara. Secara garis besar, 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu BPKI adalah lembaga yang merumuskan dasar negara. Yang kedua Piagam Jakarta yaitu dokumen yang berisi 5 sila. Yang ketiga yaitu PPKI atau lembaga yang mengesahkan Pancasila secara resmi. Nilai dari peristiwa tersebut. 1. Musyawarah dan persatuan. Di mana diskusi pada BPUPKI atau PPKI diutamakan kesatuan, bukan golongan. 2. Kemanusiaan adil atau kompromi Piagam Jakarta menghormati berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia. Ketiga, ketuhanan dan keadilan, di mana pada istilah pertama diubah demi menjaga toleransi antar umat beragama. Pelajaran untuk generasi muda saat ini 1. Pelajaran yaitu kompromi demi persatuan hadapi tantangan seperti hoax dan polarisasi medsos. 2. Hubungan. Pancasila berperan sebagai filter globalisasi, di mana Pancasila dapat mengajarkan toleransi di era digital saat ini. Yang ketiga yaitu aksi. Dengan kita terapkan musyawarah seperti pada di diskusi online demi membangun persatuan Indonesia. Selesai.
Mungkin itu saja video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.